Selamat datang Mystikus Channel. Turki bahwa megatruh maksudnya memutuskan hati ya dari hubbud dunya wa karahiyatil maut. Tapi ini karena saya megatuh ini saya nggak bisa ini berkali-kali menawi wonten sik si saged mbantu saya ini nembangke megatuh monggo. Kalau nggak ada saya baca anunya aja, saya baca syairnya saja, saya baca ukorone saja. Rohanira tekad ingkang luwih luhur. Pomo dipun ngati-ati akeh sambekalanipun wali mukmin sedaya sadayaki pirang boro manggih yektos. Ketahuilah tekad ingkang luwih luhur. Nah, tadi sampun wonten tekad orang yang untuk anuwun rahmat, baik itu memohon rahmat Allah maupun berterima kasih atas tumekaning rahmat Allah. Anuwun rahmate Gusti Allah. Kacarita dulu, sebelum kita lanjutkan mengupas yang satu ini, Kacarita dulu ada sebuah hadis yang masyhur ya, di hampir semua perawi juga menceritakan tentang yaumul hisab atau yaumul mizan. Ketika ada ulama ditimbang, yang timbangan itu terus kalau timbangan jago kayak jeblek-jeblek gitu ya. Bisa kowe ngono. Sapa jenengmu? Oh, aku Herman Sinung Janutama ya Allah. Ya kowe timbang opo piye? Oh, kowe. Sendi kok. Oh, mari aku lho kowe. Pendak pendak selapan kula niku maca serat-serat Jawi sing ngrungokke aja mantuk-mantuk kabeh. Ha mesti abot timbangan kula. Begitu kula ditimbang, lah selamat gigit jari. Ora sida 2 jari utawa 3 jari ya. Selamat gigit jari ya aku. Waduh. Cemplung neraka. Wonten melih kembarane kula. Sapa kowe? Sinung Herman Janutama. Ha kowe piye? Wah, nek kula nek Herman sing wau niku mboten nonton apane. Kula niku sesajane ping 4 ping 5 nek macake serat Jawa. Nek ditimbang piye? Ah, dadi timbang meneh malah tambah ana-ana pun jepat timbangane bablas ra ana bobote jebule kaya kapuk ora ana bobote. Lho, kaya kene. Kowe iki kakean cangkem kok rumangsa iso, rumangsa bisa, rumangsa duwe, ya to. Rumangsa bisa, rumangsa duwe, rumangsa ngerti. Lanjut neraka maksude. Belum kan ngoten to. Niku kadis lho niku. Ning redaksine kula niki. Sing ketelu musuh kula, padahal kula sengit banget kalau wong niku. Sing ketelu kula sengit banget wonge ketoke mek lulak-lulak ora ngerti apa. Ning bareng ditimbang abot. Wah ya Allah kula mboten purun ditimbang, kula mboten. Padahal kula ten jero neraka niku pun kula mujeng-mujeng nek rasakno. Wong aku wis gething apa meneh Gusti Allah. Wong gething iku ora wonten tidak ada reason. Drengki, srei, serik, gething, cantula niku mboten nonton reason. Nek wong wis kebacut gething niku ora ana reasone. Lah wong mek cekuk cemake ngono ae pengen ketok muni. Hati-hati ini pun dihinggapi rasa seperti itu. Hati-hati. Ayo Mas ya, syukuran apa? Alhamdulillah kula niku wingi lumpuk-lumpuk niku kok nggih cemantel iki wis kula tumbaske mobil. Langsung kemeropok tenan. Langsung ra iso mesem langsung. Hati-hati kali watak ngoten. Warung kene ndonga munggah kaji ngene ya Allah. Ya Allah, kula kaji. Wis mabrur pun kula tak mabrur iki. Malah sebelah digake kaji we dine itu tanggane gitu. Wah,
oleh kemeropo atiku. Hati-hati ngoten niku. Sejalaran begitu ditimbang Herman Sinung Janutama niku blas ra ono bobote. Plung lanjut neraka. Niku bab rahmat. Lah sing terakhir niku sing musuh kula niku wau sing Kaji Abidin niku mangkat kaji atas biaya Bang Udin tanggane maksudnya ditimbang mboten ya Allah kula rahmatipun panjenengan rahmatipun paduka mawon kula mboten duwe amalan napa-napa mboten duwe napa-napa mboten weruh napa-napa mboten bisa napa-napa oh ya wis lanjut swarga selamat gigit jari melih kula rasida 3 jari fatal kabeh driji niku babagan rahmat pramila mengke oleh karena itu dalam apa di dalam tradisi Islam di Nusantara agama itu real betul-betul menyangkut kehidupan sehari-hari mboten namung ngurus disukusake apa sithik aku ki manut sapa Imam Nawawi apa Imam napa dia Imam Ahmad apa Imam Amrozi ngoten niku nek saniki dadi angel agama wuwus niku ngoten niku agama cangkem maksudnya dadi olah cangkem niku wau nah kaget cangkem nah niku dadosipun oleh karena itu dalam kalau di Nusantara ya begini-begini ini anunya uraian-uraian. Apalagi kalau jenengan misalnya boleh yang versi Arab Pegon ya oleh erang-erang mestinya, erang-erang Sekar Panjang, erang-erang Sekaran Panjang karya Kiai Ageng Sirot, Kiai Ageng Sirot Payaman, erang-erang Sekar Panjang. Eling-eling sira menungso itu detail sekali. Mumpung durung katekanan malaikat jurupati indah-indik maring sira lho gitu sampai detail. Hamba profesor ten UIN nganti profesore rangkep telu mboten bakal tekan ten indah-indik ngoten mboten bakal tekan. Lah ngoten-ngoten ya yang seperti itu apa yang seperti itu yang apa menjadi pepali, menjadi wawaler, menjadi apa tadi? Warning, peringatan, warning dalam hidup. Dan ini yang menjadi bekal para raja. Maksud saya membacakan pesan pepali ini adalah jenengan bisa mengira-ira kalau raja Nusantara pesannya seperti ini, wawalernya seperti ini, dan yang mengontrol raja-raja Nusantara para wali-walinya itu dengan wawaler seperti ini. Saged jenengan bayangke, bisa Anda bayangkan seperti apa hati-hatinya seorang raja. Enggak seperti raja di Eropa. Utawa ning atas angin kono kae. Atau di atas angin sana, di timur tengah sana. Bangir irunge ning pesek atine. Jumawa kumawasa, karena pemimpin tertinggi satu-satunya yang berkuasa. Saya pernah mengingatkan hal ini kepada Mark Woodward itu yang nulis Islam Jawa itu. Loh, Mark, kamu ini gimana? 30 tahun sini sana neng kene ora pinter-pinter. Tuwek ora kena dikalap. Itu sekarang sudah pikun itu, Mas. Sudah kembali ke Inggris. Sekitar 70-an lebih. Saya bilang gitu. Loh, dia kira raja di Nusantara itu kaya ning Muawiyah utawa Abbasiyah ya to wah paling tinggi semena-mena sewenang-wenang. Ora ana bedane Abbasiyah Muawiyah kaliyan Firngon. Gitu. Ora ana bedane. Gitu. Monarki absolut. Itu enggak ada bedanya, tetapi di Nusantara enggak bisa begitu, Mas. Saya bilang gitu. Loh, memang kakaknya sultan itu, kakaknya seorang sultan itu pasti gelarnya Gusti Bendoro Pangeran Ngabei. Artinya dia dituakan oleh sultan.
Oh, berarti bukan anak tertua, bukan. Kalau di Nusantara itu bukan anak tertua harus jadi raja. Gitu. Tetapi adalah anak yang terpilih oleh sholat istikharahnya para wali keraton, oleh panuwunannya para wali keraton. Mohon petunjuk kepada Allah. Dan memang di dalam serat Raja Putra pasti bukan anak pertama. Contohnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, Raden Sujono. Itu juga begitu. Beliau itu putra nomor 3 dari Amangkurat Jawi. Kakaknya yang di Melangi sana, Gusti Bendara Pangeran Ngabehi Sandio, Mbah Nuriman, itu adalah kakaknya beliau, terima tadi menjadi ulama yang mengontrol rajanya. Itu salah satu contohnya. Kaget Makmur, loh, gitu ya di sana. Iya, makanya kalau di sini tuh raja itu nggak bisa sewenang-wenang, rumang samu. Ayo kamu kalau mau kungkum dhisik nembe rak jari. Itu. Masuk angin ya salah. Itu saya suruh kungkum bengak-bengok. Aduh, kademen maksudnya. Aku tuh ngerti tanah Jawi ya kudu suci. Tanah Jawi, tanah suci. Nek Mekah Madinah tanah haram. Gitu. Contohnya lagi, misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahnya beliau yang sekarang. Itu ya Gusti Prabu Kusumo, itu ketua MUI DIY waktu itu. Ulama fungsinya, ngontrol adiknya. Dan seterusnya. Tidak ada nek tanah Jawa itu jero anak barep dadi raja, nek perlu mateni bapaknya tadi, Raja Lear misalnya. Atau Oedipus kompleks. Tidak ada itu tanah Jawa. Makanya kalau jenengan ke Bangsal Pagelaran itu di keraton nanti ada Sarira Ponco Bramoro Sarira Tunggal. Tak gambar dulu biar saya. Ada gambar beliau dulu. Itu di sini. Di sini sulur ya, apa namanya? Karasa atau sulur, kolosol. Di atas pagelaran kan ada begini ya. Ponco Bramoro Sarira Tunggal. Bramoro artinya tawon. Tawon artinya aulia. Bramoro itu artinya aulia, wali. Jadi ini adalah lambangnya di Bangsal Pagelaran itu, ini adalah yang membuat HB8. Kalau gitu kita paham, oh Sinuwun kaping 8 itu kalau begitu dipandu, dinasihati, dikontrol oleh 5 orang ulama. Gitu. Baca gini aja langsung ngerti, oh berarti Keraton Kai zaman HB8 itu ada 5 ulama. Ponco Bramoro Sarira Tunggal. Itu yang disebut Bramoro. Maka kalau di tanah Jawi yang namanya surat An-Nahl itu orang gododolan madu. Loh, memang tuh basi ki Mas iki wonten ayate lho. Mboten. Bukan untuk dodolan madu. Meskipun apa yang dikeluarkan dari perut mereka itu adalah asyifaul linnas, obat bagi manusia. Ini tegasnya dodolan madu. Makanya di dalam surat An-Nahl itu nggak ada kata-kata madu, nggak ada. Ngasali itu nggak ada. Malah adanya dalam surat Muhammad. Itu apa itu? Segoro madu, segoro susu, apa itu? Surga itu
Iya, ada Janab itu ada apa? Ada 4 sungai itu loh. Ada sungai air, ada sungai Khomer, ada sungai susu, ada sungai susu maksudnya air susu loh ya, bukan susu tergandul ngoten niku mboten lho. Mboten kaya spribet. Maksudnya atau apa ada sungai madu itu. Oh, Bahri Asali. Gitu. Bahri Asali itu. Nah, ini bagaimana seorang ratu tanah Jawi niku uripe kan ngeten iki. Dari jiwaku sariraku manunggal ing sariraku maksudnya dikawal atau dipandu oleh 5 orang aulia Allah. Jadi raja tanah Jawa ora iso sak geleme dhewe kaya ning Muawiyah utawa Abbasiyah, mboten saged. Mulane kula mboten sinau sejarah kebudayaan Islam, kula pengene sinau kebudayaan Islam Nuswantara. Nek Muawiyah Abbasiyah mboten ngeten nggih. Sak gelem-geleme Quran ki makhluk apa dudu? Makhluk pateni. Ngoten niku jaman riyen dasar Muawiyah, dasar Abbasiyah. Pokoknya niatannya jane memang arep mateni. Padha saiki khilafah apa ora bleh. Ngoten niku. Padune janjane mek arep mateni. Kula gemang, mah kula. Nek jenengan SKI kula sekin mawon. Sejarah kebudayaan Islam Nuswantara kula pengen. Apa wae SKI. Nek seka musiknya apik. Nah, kata niku. Jadi betapa susahnya menjadi raja seorang sultan di Nusantara. Oleh karena itu, jenengan nanti lihat di dalam prasasti Wanua Tengah 3. Di prasasti berangka tahun kira-kira 800-an itu. Ketika di Mataram kuno, yang banyak orang menyebut itu Mataram Hindu, Mongol lah, ora apa-apa. Itu Mataram kuno. Anda akan lihat raja-raja itu hanya ada yang cuma 8 bulan minggat, 2 sasi lunga, 1 tahun minggat meneh. Emah dadi raja niku. Ora gelem. Itu banyak sekali ceritanya di Nusantara ini. Ora kaya Muawiyah Abbasiyah, rebutan malahan. Nek perlu gawe kursi loro gitu. Kowe kuwasa aku ya iya. Naudzubillah min dzalik, jembalik on jembalik. Gitu. Makanya kalau di Nusantara itu tidak mungkin raja itu sewenang-wenang. Karena pepalinya aja kayak begini. Pepalinya, larangannya aja, wawalernya kayak gini. Contoh, suatu ketika akan pemilihan HB7 di Jogja aja lah ya, sing cedak masuk kula. Si gampang leng-leng. Ditunjuklah seseorang untuk calon raja. Wah, pun ngoplok dia niku. Piye carane aku ra dadi raja iki. Jadi HB7 yang ada di dalam foto dan lukisan kita itu ada HB7 yang terpilih kedua. Pilihan pertama niku melayu joget teng tengah dalan ngedan ben ra kepilih. Saking susahnya menjadi raja. Sampai-sampai HB9 saja pernah Suwadi ya, si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ayahnya beliau yang sekarang. Nek dadi raja iki ora iso kaya kowe. Kowe pengen nganggo klambi batik, mbok nggo langsung. Pengen klambi kotak-kotak ganti. Pengen kathok bujin gari utang. Tapi jadi raja enggak boleh gitu. Raja tanah Jawi ana aturane, Senin klambine kudu apa, panganane piye. Nanti menyangkut lurah pawon, dapurnya tuh di dapur sudah menyiapkan makanan ngarsop dalam hari Senin tuh ini gitu. Nek awake dhewe ngono, wah sajake nak nyoto ki bablas ngono nyoto, bali glegeken penak. Dados sultan tanah Jawa mboten saged. Menjadi sultan tanah Jawi mboten saged. Monggo lho, ajeng. Mau tanya, Mas? Oh enggak. Maksud saya, silakan yang lain. Kalau Anda. Oke, monggo Mas Hakim.
Enggak. Oh, enggak. Saya ini nggak pakai kacamata jadinya ngawur. Terus Uti, Mas. Mengenai raja tadi yang katakan kalau raja juga tidak mungkin apa banyak yang menghindar itu jadi raja. Iya. Tapi di akhir-akhir ini di Solo itu malah terjadi yang jeleknya itu gimana? Betul. Kalau saya sederhana jawabannya, berarti bukan raja. Kalau dia seperti itu berarti bukan raja. Meskipun pencitraannya raja. Atau kawin. Ya mungkin penurunan kualitas itu Mas bisa. Dan penurunan kualitas itu sistematis. Jadi memang kolonial sangat berkepentingan untuk menghilangkan raja-raja yang menghilangkan raja-raja yang memiliki yang apa? Yang menjadi sandungannya. Ya, penurunan kualitas itu sistematis, bukan karena oh akhlaknya makin menurun bukan. Itu terlalu lah. Itu sistematis, itu memang dilakukan. Nggak usah jauh-jauh lah, pondok saja, pondok pesantren itu kalau yang baik itu begitu ganti tahun begitu kiainya meninggal nanti diganti mesti mantunya. Maka ditanya coba di Nusantara ganti mantunya. Kalau perlu nanti yayasannya atas nama mantunya. Yang terah yang uripe sengsara niku wau malah enggak. Sinten sing anak kiai namanya itu. Coba jenengan lihat aja itu apa? Pondok di kita banyak sekali. Kejadian itu ini anu ibu lu nggih di beton. Ibu di mana sih? Kauman. Ibu putra mantu. Putra mantu tuh. Bisa win. Nggih. Iki ora nyala-nyalake lho nggih. Iki pola. Kita belajar pola. Jadi pergeseran ke yang kebuka ke KW yang KW tadi itu memang desain bagi saya. Pondoknya anak saya misalnya juga itu di Woleri. Itu gitu, begitu kiainya sedo ganti mantunya. Yayasannya atas nama mantunya. Terus lalu dapat bantuan jadi sarang merpati sekarang. Maksudnya anu dulu apa? Pagupon itu loh, boarding school. Boarding school. Jadi asrama bukan lagi pondok, karena kalau pondok tradisional konsepnya kan membaur dengan masyarakat. Santri itu nginepnya di rumah-rumah di sekelilingnya. Misalnya pondok pelosok diri zaman tahun-tahun 60-an itu masih begitu. Tempatnya yangnya istri saya itu masih ketitipan santri-santri tidur di sana. Sekarang pun buatan menjadi pagupon itu asrama. Ini untuk menghindari berbicara tentang para raja ya saya maksudnya. Banyak lagi cerita yang lain. Yang lain monggo loh ada. Iya monggo. Saya secara pribadi tertarik dengan ini frase atau diksi-diksi yang berkait dengan alam di sini. Iya. Misalnya ada telur atau gula dan lain sebagainya tadi seperti emas, dan katanya. Iya. Atau kalau pucung misalnya itu diartikan dengan tua gitu ya. Iya. Dan bikin rawon. Bagi saya, ya orang dulu itu dekat sekali dengan alam. Mereka tidak terpisah dengan alam. Dan gimana? Sebenarnya setting sosial kehidupan Ki Ageng Selo ini kayak mana? Apakah dia petualang juga kayak misalnya penulis-penulis serat centini itu kan mereka berpetualang dulu baru nulis gitu kan? Ada yang ke Jawa bagian barat, ke Jawa bagian timur misalnya, ke Mekah dan lain sebagainya. Itu seperti apa setting sosialnya? Karena dan saya curiga juga gitu dengan Barat gitu.
Misalnya di sini ya kita dekat sekali dengan alam ya, cabai dan buah misalnya. Iya. Dimasukkan di dalam serat. Tapi kalau versi barat misalnya atau versi dunia ilmiah, cabai misalnya itu berasal dari Amerika Latin. Saya tidak percaya. Karena dalam serat kita sudah ada. Betul. Semua dari Amerika Latin atau dari Eropa. Kalau kita punya kita kaya. Iya. Ya itulah Mas. Ini memang kalau jenengan baca laporannya Kapten Thorndike ya dari Inggris tahun 1700. Jadi zamannya kalau Kapten Thorndike ini orang Inggris. Jadi dia bikin laporan tentang tanah Jawa tahun 1700-an. Waktu itu VOC dipimpin kalau nggak salah oleh Van Imhoff itu yang membangun Batavia. Itu memang sangat berbeda. Kalau Van Imhoff itu menceritakan pokoknya nggak ada tanaman, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kalau Thorndike itu sangat karena itu laporan dia di Royal Society. Royal Society kan kumpulan para ilmuwan di Inggris loh. Yang sekarang itu ketuanya si Hawking itu loh. Ya toh, zamannya Isaac Newton ketuanya Newton kan gitu. Tapi kan ada kamar-kamarnya, ada ilmu sosialnya, ada ilmu zoologi, ada ilmu itu gitu. Nah, di ilmu tumbuh-tumbuhan misalnya disebutkan oleh Kapten Thorndike itu bahwa di Nusantara, di Jawa saja dulu itu pohon itu besarnya itu memang artinya nggak seperti sekarang kita lihat pohon tinggi 8 meter aja udah seneng gitu. Pohon itu memang dirangkul orang 10 aja nggak cakep gitu nggak gini nggak ora cakep wong 10 nih cara Jawa. Nah itu nggak bisa. Nah bahkan laporan yang Thorndike disebutkan bahwa ada pohon yang itu pohon berbisa, jadi pohon racun namanya. Gitu. Di Jawa loh itu di Jawa. Yang besarnya bukan main. Gitu. Itu laporannya Thorndike. Dan pohon racun itu untuk misalnya kalau keris itu warangan itu. Keris kan diberi racun kalau keris itu setelah dijamasi diwarangi itu. Racun itu menggunakan pohon itu. Yang sekarang kita tahu aja enggak. Terus yang kedua, ini tentang kaitannya dengan pohon. Di beberapa masjid di Jawa Timur, saya belum tahu lokasinya. Bisa di Sidoarjo. Itu ditulis bahwa tiang itu sokonya, kolomnya masjid itu, tiang penyangganya itu terbuat dari kayu pohon cabai. Coba sekarang dengan baik. Sehingga sekarang tahu pohon cabai sebesar pohon mangga aja mungkin bisa semaput. Itu tiang masjidnya terbuat dari kayu pohon cabai. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Artinya berarti yang budaya pohon kita ini hari ini tuh sudah jauh dari aslinya Nusantara zaman dulu. Pohon cabai kayunya bisa untuk tiang masjid itu seberapa pohonnya, Mas? Artinya kita itu dulu yang namanya Gemah-Ripah Roh Jinawi itu memang betul-betul nyata. Artinya pohon cabai aja besarnya segitu. Pohon lombok, pohon cabai itu. Itu memang ini sesuatu yang mestinya kita kita mungkin harus rethinking, kita harus memikirkan kembali masalah-masalah begini. Syukur-syukur ya rekonstruksi gitu. Tapi oke lah, paling murah rethinking dipikirkan kembali. Yang ketiga, Mas, saya dapat laporan misalnya dari teman-teman di badan-badan penelitian, di lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Itu kita hari ini itu tidak boleh nanam tanaman keras. Kita diberi kayu albasia, kayu sengon, jatimas. Padahal zaman dulu yang namanya pohon jati itu besarnya aja lingkaran pohonnya aja lebih besar dari sebuah rumah. Bisa dibayangkan. Hari ini kita tidak boleh menanam pohon keras. Kalau jenengan punya pohon jadi itu jenengan sendiri ya, beli bibit, ditanam di depan masjid situ, tumpul besar, digeraji itu harus lapor perhutani. Nanti diberi nomor
Kalau enggak, pencurian. Hari ini begitu kita. Jadi memang alamnya yang menyangga Ki Ageng Selo itu sangat berbeda dengan alam. Artinya sangat berbeda. Oleh karena itu alam istilah lingkungan lah waktu itu ya, lingkungan hidup waktu itu sangat berbeda sekali. Berikutnya Mas tentang Ki Ageng Selo di dalam teks. Baik, kalau di teks ini tidak ada karena ini kan pituturnya Ki Ageng Selo. Di teks tentang Ki Ageng Selo ada satu lagi, itu dikatakan Ki Ageng Selo itu petani. Petani, maksud saya begini, petani aja bisa begini gitu loh tulisannya. Gitu loh maksud saya. Petani, seorang petani. Gitu. Untung nggak ada lagunya, kan adanya aku seorang kapiten. Aku seorang petani orang. Nah, karena petani zaman dulu itu begini. Karena apa? Memang di Nusantara seperti yang tadi saya sebutkan, seorang guru para raja, seorang guru para petinggi, seorang guru para pemegang pemerintahan itu adalah justru dia menjadi rakyat jelata. Yang tadi saya sebutkan para leluhur sedaya seluruh leluhur kita itu dalam rangka mendekatkan diri pada Gusti Allah itu bisa menyembunyikan identitas dirinya, bisa menyembunyikan diri supaya tidak terkena ujub, riak, sum'ah dan kibir. Seperti itu. Makanya gurunya Sultan Agung Angon Bebek. Gurunya Sultan Agung ada lagi Kiai Pekate. Pekate itu tukang membersihkan kuda. Seperti itu. Kiai Pekate itu membersihkan kudanya Sultan Agung. Itu padahal guru. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Pertama, sejarahnya ada. Dalam babat Sultan Agung ada cerita tentang Kiai Pekate. Di sana diceritakan bahwa ketika Sultan Agung pergi ke Mekah untuk berhaji, itu di sana Kiai Pekate-nya sudah ada duluan. Baru Kiai Sultan Agung sadar, wah, kok Kiai Pekate-nya udah duluan di sini. Dan begitu Kiai Sultan Agung melihat rumput di Mekah itu di kiri kanan Masjidil Haram itu, loh, berarti yang setiap hari dimakankan setiap hari untuk makanan kudanya Sultan Agung itu rumputnya langsung dari Mekah setiap hari itu gurunya Sultan Agung. Yang kedua misalnya kasus Ki Ageng Ahmad Kategan. Ki Ageng Ahmad Kategan itu penghulu Negari Agung Mataram. Penghulunya artinya kepala agamanya. Itu saja sudah ngane-ngane sejak awal kan gitu. Suatu saat Sultan Agung dalam inkognito itu mengelilingi wilayah Negari Mataram itu haus. Sama Sultan Agung kakinya gejrot bumi gitu, kakinya begini 3 kali. Nah, pohon kelapanya rontok buahnya. Wah, Sultan Agung ngambil satu, ngambil wadungnya. Kayak sekarang ya pisau pisau rebo itu loh, komando. Pisau komando. Seret. Sama Kiai Kategan diingatkan, alah, raja kok boros. Itu Sultan Agung. Raja kok boros, kaget Sultan Agung. Padahal Kiai Kategan waktu sedang ngangon bebeknya. Nah, pejabat negara loh itu sehari-harinya gitu sih ngangon bebek. Bisa dengan maksud saya kita renungkan itu memang kita nggak ada tandingnya. Seperti Nusantara itu nggak ada contohnya di yang lain. Nah, kok sekarang suruh nyontoh yang di sana itu, aneh banget. Aneh banget mencontoh yang di sana. Begitu kata Kiai Kategan, terus gimana wahai? Terus gimana Syekh? Itu tanya gitu. Gini aja, nggak usah boros-boros kayak gitu. Gini loh, seperti gini, pohon kelapanya nunduk diambil satu gitu. Wes, pohon kelapanya berdiri lagi. Satu, nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Itu namanya boros. Raja kok boros.
Itu kontrolnya begitu. Jadi wajar kalau orang jadi raja tanah Jawa itu banyak yang lari sejak zaman dulu. Kalau dalam sejarah Cina, raja Cina yang seperti itu Kong Yuan namanya, raja dari Ming. Itu akhirnya dia pergi dari kerajaannya, mohon diri, semoga diganti sopo, pergi ke tanah suci, jalan kaki. Makanya kalau di Cina ada legenda perjalanan ke barat mencari kitab suci itu. Itu Raja Kong Yuan. Raja Kong Yuan Ming itu Muslim. Itu ada raja sebelum Chenggu. Sebelum Chenggu diutus ke sini, rajanya itu Kong Yuan. Kalau Kong Yuan biskuit mas. Oh itu kalau kita kisah-kisah. Makanya wajar Kiai Ageng Selonya aja kayak gini wawalernya, keras sekali. Merintah salah aja di sini nggak boleh. Merintah salah nggak boleh. Nah sekarang, tak boleh dewi. Kukur aja kukur ke, sudah kene. Tandil tangan. Dulu nggak boleh aja. Itu banyak sekali cerita seperti itu. Dan bagaimana, misalnya gini, ketika H1 masih menjadi panglima perang. Sebelum beliau menjadi raja tanah Ngayogyakarta Hadiningrat, kan beliau di Solo, beliau ikut kakaknya PB3. Lah karena ada Kiai Mertoloyo di Sragen itu, Sragen dulu namanya Sukawati, Kiai Mertoloyo di Sukawati itu berani sama Belanda. Belanda minta Van Imhoff itu, minta agar ini Sukawati ini Kiai Mertoloyo dihabisi. Nah, padahal Pangeran Mangkubumi ini mau merencanakan sebuah pemberontakan besar terhadap Belanda. Nah, pinter Belanda menyuruh si Pangeran Mangkubumi. Tadi kan saya cerita Raden Sujono itu sama, Pangeran Mangkubumi, Raden Sujono. Akhirnya disuruh menumpas pemberontakannya Kiai Mertoloyo. Kiai Mertoloyo ini sehari-harinya jualan burung merpati. Makanya disebut Kiai Doro. Sehari-harinya jualan burung merpati. Itu Kiai Mertoloyo. Dan begitu Pangeran Mangkubumi mau datang kepada Kiai Mertoloyo, Kiai Mertoloyo juga ngetes, jajal bukannya ngerti seperti apa calon raja, calon pemimpin tanah Jawa itu. Kiai Mertoloyo bisik-bisik sama keluarga, nanti ruangan kita kosongkan, cuma ada tempat tidur di atas ini. Muka aku mau tidur di sana. Kabarkan bahwa aku sakit. Betul begitu Pangeran Mangkubumi mau mengunjungi Mertoloyo di tengah-tengah rumah tuh sakit, kerukupan sarung gitu. Didipan di atas tempat tidur dari kayu. Didipan. Begitu tidur gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jawab tuh. Wong loro kok jawab tuh. Semuanya ngide tuh, keluarganya tuh ngide semuanya. Apa yang akan dilakukan? Karena Kiai Mertoloyo bilang, kalau sampai aku sengaja nggak akan aku beri kursi, cuma ada tempat tidur itu saja. Kalau sampai dia duduk di lantai, demi Allah aku nggak mau mengikuti orang orang yang nggak punya kehormatan, tidak bisa menghormati agamanya. Tapi kalau dia sampai berdiri saja nggak mau duduk, aku juga nggak mau mengikuti orang yang nggak punya tata krama. Gitu taruhannya. Padahal Pangeran Mangkubumi nggak tahu itu. Itu memang Kiai Mertoloyo mau orang lunasis ya, orang waskita, orang bijaksana. Itu sampai Assalamualaikum Kiai. Pangeran Mangkubumi akhirnya gimana? Apa yang dia lakukan? Duduk di sebelah kepalanya Kiai Mertoloyo, kemudian dipangku di atas. Ini silanya dipangku. Kiai cepat sembuh Kiai. Seluruh rakyat tanah Jawa menunggu Kiai.
saya juga mengunjungi Kiai. Nangis dia yang pertama. Masya Allah, langsung beliau simpuh di depan Pangeran Mangkunegaran. Ndoro pejah gesang kula nderek panjenengan itu. Ndoro mati dan hidup saya ikut kepada engkau, Tuanku. Itu cara, jadi akhlak, ukurannya akhlak. Bukan gue sih kok pokoknya ngarepe bawa uang yang banyak taruh di depannya rumahnya Mentoloyo, enggak gitu. Muawiyah kan terhadap Imam Hanafi yang begitu. Pergi uang berpeti-peti di depan rumahnya, dan Imam Hanafi sampai matinya juga nggak mau megang itu uang, lihat aja nggak mau, menyentuh aja nggak mau. Itu bodohnya orang Arab. Dan cerita-cerita itu banyak sekali di Nusantara. Makanya kalau saya pengennya SKIN. Saya nggak mau Muawiyah Abbasiyah, jelek. Saya pengennya SKIM. Jelas kemudian Islam Nuswantoro. Dan cerita-cerita seperti banyak sekali. Sultan Agung juga pernah dicoba oleh Kiai, saya lupa namanya, salah satu guru beliau juga pernah dicoba. Sultan Agung suatu saat mau incognito, mau mengunjungi apa namanya, turni lah, turun ke bawah mau mengunjungi kiai. Sengaja gini, aku mau lihat Sultan Agung. Rumah itu dikosongkan, dia di dalam kamar itu. Kan kalau zaman dulu kamarnya dari kayu loh. Di tengah-tengah ruangan itu cuma ada meja gini sama pisang, sama kendi, nggak ada gelasnya tapi. Apa yang kata Kiai kata? Kalau nggak salah juga mata tegan apa ya? Kan bukan mata tegan. Kiai PKT itu. Aku mau lihat. Kalau dia sampai minumnya digini apa dikokok itu, aku berarti itu gagas apa serakah itu orang raja kok minumnya kayak gitu, pemimpinnya orang mukmin kok minumnya serakah kayak gitu. Tapi kalau dia nggak minum, berarti dia nggak menghormati aku. Tapi Sultan Agung ya karena dituntun oleh Gusti Allah, duduk gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk dulu lah istilahnya, duduk. Ya, lama. Tadi izin dari dalam gini, oh, lama Sultan Agung dulu. Kiainya nggak keluar gimana? Nah, dia harus. Caranya gimana sudah? Pisangnya ini dibelah jadi dua gini. Terus isinya dikeluarkan. Terus Sultan Agung minum dari sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kiainya langsung nyembah. Gusti pejah gesang kula nderek batu kok. Itu loh Raja Tanah Jawa. Akhlak yang diukur itu. Tepo sih. Makanya tadi di sini tepo tinggalan dunia. Mengerti sampai tengu aja tahu, hatinya tengu aja tahu. Tajam jadinya. Itu Sultan Agung. Kayak gitu perampok bilang raja biadab dari pedalaman tanah Jawa. Tapi ya nggak apa-apa wong orang ngerti kok ya toh, orang tidak. Hal kayak gitu tuh loh. Nah ini loh hadirin sekalian. Kalau yang lain monggo loh nih. Tapi jenengan nggak bakal dapatkan itu di sekolahan gitu. Nggak dapatkan. Iya, Cuma ada mulai dapatkan full of the kalian full of the Pope niku paus. Iya. Nggih. Terus ketika
Eyang Prabu Brawijaya Kapting Gangsal, Eyang Prabu Brawijaya yang kelima mengumumkan sirna ilang kertaning bumi 1478 Masehi atau 1400 tahun Saka, itu untuk sebagai tetenger, sebagai tetenger apa? Tanda pratandha. Mboten tetenger. Misalnya kalau gunung mau meletus itu tetengere munculnya pada turun gitu. Iya. Apa? Tanda-tanda lah ya. Yes. Tanda-tanda nggih mboten nonton. Tetenger pratasasti itu ya betul. Tetenger prasasti itu ya juga ada artinya. Tapi waktu itu adalah sebagai pertanda bahwa Granada itu mau runtuh. Granada di Spanyol, di Muawiyah sana. Maka 1478 atau 1494 Granada runtuh. Maka runtuhnya Granada itu juga kan, kalau Baghdad sudah runtuh tahun 1200, sudah hilang itu Baghdad. 1400 runtuh Spanyol. Maka kemudian kolonialisme mengumumkan kalau begitu tinggal satu lagi yang harus dihadapi oleh Eropa, yaitu Nuswantara. Maka dikirimlah Vasco da Gama, Magellan sampai terakhir nanti Albuquerque menduduki Malaka tahun 1511. Gitu. Maka pada saat itu Sunan Giri sebagai pini sepuhnya Wali Songo dan Sunan Giri sebagai rektor di Madrasah Giri gitu. Maka beliau dijuluki oleh orang-orang di Eropa sana itu sebagai Pope of the East. Sekarang tinggal dua kepausan di dunia, ada Paus di timur dan aku Paus di barat. Nah, yang Paus di barat ini Alexander yang kedua. Jadi cetha kalau dari kata-kata itu pernyataannya Alexander ya. Jadi pernyataannya Pope of the West. Gitu. Jadi cetha sekali bahwa ini sekarang ini hadap-hadapan antara timur dan barat. Hadap-hadapan antara Paus di barat dengan Paus di timur. Pope of the West. Ya itu menjelang pendudukan Malaka. Albuquerque pun dipersiapkan untuk menduduki Nuswantara. Kolonialisme sudah dipersiapkan. Mulanya mungkin sesantinya kan Glory Gold Gospel gitu. Sesantinya nanti Glory Gold and Gospel. Dan setiap pimpinan kolonial waktu itu misalnya Albuquerque diberi hak menciptakan hukum baru, namanya exorbitant recht. Jadi hak untuk menciptakan hukum baru di Nusantara, termasuk nama baru, kleru ora apa-apa gitu. Nek perlu diklerok kayak semuanya. Misalnya dulu Nuswantara, Jawa Dipa, akhirnya cuma jadi Pulau Jawa. Oh ini Pulau Jawa, sing liyane dudu Jawa. Padahal dulu kalau menyebut tanah Jawi artinya Nusantara secara luas. Itu contoh dari exorbitant recht. Kemudian misalnya tadi tanduran itu harus memang diklarok, dibikin supaya keluhuran Nusantara zaman dulu itu nggak bisa kita kenal lagi. Berarti ada diri sudah kenal loh. Jadi Nuswantara sing piye, Jawa Dwipa sing piye, nggak kenal. Raja-raja dibikin versi-versi yang kayak gitu. Jadi hak exorbitant recht itu luar biasa. Seperti nama kita disebut karena kita di timur, Pope of the East itu kemudian disebut kita ini Hindia Timur atau Oost-India. Verenigd die Oost-Indische Company kan gitu. Jadi kan Oost. Nah, kalau Amerika disebutnya West India. Hindia Barat. Itu kategori-kategori yang dibuat oleh kolonialisme.
Padahal dulunya tidak begitu. Makanya nanti garis bujur 0 itu kan dari Granada. Kalau bulan dunia begini, nanti garis bujur 0-nya ini saking Granada. Kalau Greenwich itu hapus-hapus nih menjenengan ben ora ngerti mawon. Niku hapus-hapus. Itu yang benar ada di Granada. Makanya garis 0 bujur 0 itu menggok-menggok gini. Jenengan kalau lihat peta dunia ini. Makanya Pope of the East itu adalah Sunan Giri. Karena waktu itu memang yang jadi dados kelihatan menawi Sunan Giri menika pini sepuh. Jadi pini sepuhnya wali-wali. Kalau Sunan Gunung Jati yang memberi instruksi kepada wali-wali. Itu. Monggo lo yang lain. Waktu pun menunjukkan pukul nih. Dan kategorisasi apalagi di akademi ya, atau apalagi di dunia akademis itu, wah itu memang kalau itu konstruk mas, itu memang contohnya gini, itu si Clifford Geertz itu membuat trikotomi Geertzian itu, ada priayi, santri, ada abangan. Jadi kalau santri itu kudu dadi ustad, katoke congklang-congklang, jenggote dawa-dawa, watuke ireng-ireng gitu. Ngomongnya Arab, anak antum tak antem-antemi. Kudu Arab. Tapi kalau yang namanya abangan pakai dupa, gitu, kuburan, menyan, gitu. Bajunya hitam-hitam, enggak sholat, enggak gitu. Terus nanti partainya PKI yang ini masuk nih. Kan gitu. Itu santri. Padahal santri yang namanya kiai di tanah Jawa itu ya kiai Ageng Selo begini. Kamu harus hormat leluhur, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Apa yang namanya kiai di tanah Jawa itu begitu ya, bisa ziarah, ayo pakai dupo, dungo gini, pakai menyan. Itu kiai tanah Jawa. Kiai tanah Jawa itu bisa ngaji, ya bisa aksara Jawa. Menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Jawa dan aksara Jawa. Tapi sekarang kiai seperti itu nggak ada tempatnya. Di dalam ruang sosial kita itu nggak ada lagi kiai begitu. Kalau ada kiai begitu bingung. Ini apa ya? Api ini, wah tenang kae. Herman Sinung Janu Tamani nggak jelas agamanya itu. Itu serius itu. Nggak jelas ini agama. Karena mereka pakai kategorinya good. Nggih monggo Mas Akif. Jadi nek konsep Tuhan lan istilah satu lantai belum itu nyambutase ngene Islam Nusantara ya. Kayak itu kan Nusantara kan simbolik. Nggih. Simbolik itu adalah tenanan. Nggih. Itu memang unsur itu. Gini, kalau kita mendengar Sang Hyang Widi misalnya, artinya kan yang memberi ridho, yang memberi restu. Kalau kita nyebut 99 asma Allah ya Ar-Ridho. Sang Hyang Manon, Al-Basir. Jadi kalau menurut saya itu natural ya. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi itu atau nggak mungkin para mahaguru itu, para dai-dai zaman dulu itu datang ke Nusantara pakai bahasa nggak mungkin menurut saya. Nggak mungkin itu. Pasti ada konversi. Nah kita ini kadang-kadang lupa konversi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem konversi itu kan menyangkut bagaimana kita mengalih bahasakan keseluruhan. Padahal itu sudah didhawuhke oleh Kanjeng Nabi. Bilisani kaumihi kan gitu. Nganggo budaya kaume. Maka otomatis terjadi konversi waktu itu. Sudah otomatis. Yang kedua, perintah Gusti Allah. Lisan anan Arabian mubin dengan lisanan ajamian.
Bahkan di Quran disebutkan lisanan Quranan Arabian mubin, Quranan Arabian dengan Quranan Ajamian, itu ada. Berarti kan ini otomatis, secara otomatis natural, nggak usah dikomando. Ya siap, ya nggak perlu. Dah natural pasti ada konversi. Nah konversi ini kita sekarang lupa. Nggak boleh ada konversi. Nek wong jenenge Herman mesti Kristen. Gitu loh. Nek wong jenenge Sri Sultan Hamengkubuwono mesti Hindu. Gitu. Karena sekarang pembagian agama pakai bahasa. Gitu loh. Jenenge Matius mesti Katolik. Gitu loh Mas. Jadi maksud saya hari ini kita pura-pura lupa kepada sistem konversi itu. Bahwa konversi itu wajib. Enggak mungkin. Yang juga misalnya Nggih mboten nek kula. Waktu saya ke Bali itu lihat ini bulan besar begini ini tanggal. Mereka ada acara namanya odalan. Penyembelihan sapi, penyembelihan kerbau, malamnya didungani, gawe acara ritual gitu. Pagi dini hari disembelih, kepalanya diberikan pada pemuka agama, dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Saya tanya sama yang antar saya, Made, kalau begini itu mana Hindunya? Loh, Pak ini Hindu. Ya yang mana Hindunya yang mana? Odalan artinya kan kurban. Odal, wadal itu artinya kurban. Enggak ada bedanya kita dengan mereka. Artinya ini berarti ada sesuatu ini di balik fakta ini. Gitu loh maksud saya. Saya tanya sama Mati, mana ini namanya? Hindunya yang mana? Lupa ini agama Hindu. Lah ya yang mana Hindunya? Tempat saya juga besok begitu, saya bilang. Sapinya malah lebih banyak. Ini loh Mas. Artinya kita hari ini berarti kita begini, sebelum saya menjawab ya. Oke, saya tetap sepakat dengan ponco agomo yang ada di Nusantara, di Indonesia ya. Itu adalah kontrak sosial, kesepakatan kita membangun negeri ini bahwa ada 5 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, oke lah. Tambah lagi itu kesepakatan sosial. Saya juga setuju itu. Cuma kan kita juga harus tahu genealoginya itu loh. Asal usulnya itu loh gini, gitu loh. Jadi jangan kemudian kesepakatan ini harus kita kalau gitu ngarang sejarah sendiri. Itu yang menurut saya tidak sehat, tidak fair. Ya kita apa adanya aja. Genealoginya kita tahu. Oh bagaimana aliran genealogi penyebaran agama sampai ke Masjid Sudirman ini sejak zaman Kanjeng Nabi. Oh liwat Mbah Iki terus gitu. Sampai akhirnya ke Masjid Sudirman. Itu genealogi yang sehat kalau begitu kan. Jangan kita bikin sejarah ngarang sendiri. Dulu Prabu Jayabaya itu mabur naik Garuda, namanya Brahma Kumbara dulu itu. Itu bagi saya nggak sehat ini. Gitu loh maksud saya. Kita butuh genealogi sejarah yang sehat, yang apa adanya. Kalau kata saya tadi prasojo. Jadi konversi begitu menurut saya tidak susah-susahan, menurut saya tidak sulit-sulit penerjemahannya. Sang Hyang Manan ya Basir. Malah di Jawa Barat ada kota namanya Manon Jaya. Kalau yang Hindu banget. Padahal maksudnya Sang Hyang Manon berjaya kan. Yang lain loh, monggo loh. Pokoknya wale-wale ya sampai sini. Belum balik kabeh. Kalau sudah mungkin diakhiri Mas. Lain waktu kita teruskan lagi ya. Ya saya timbangannya tambah abot tadi ditimbang mlebu neraka ya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.